Yosh, masih bersama kita di misi matematika. Hari ini aku mau ngerjain soal request nih. Requestnya cukup fun sih menurutku karena ini teori bilangan. Kita mau main-main dikit lah ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Oke, soal pertama yang akan kita kerjain hari ini adalah soal nomor 12. Hitung jumlah semua faktor ganjil terbesar dari 99, 1000 sampai 2000. Berarti itu nanti faktor ganjilnya itu dijumlahin ya guys. Oke, kalau kita mau ngerjain soal kayak gini, nih kita harus dapat feeling yang unik nih. Ada sesuatu yang aneh nggak dari soalnya? Itu kan sampai 2000. Tapi ada 999 sama 1000. Sementara kita singkirkan mereka ya. Ntar aku kasih tahu deh apa akibatnya kalau kita menyingkirkan mereka. Singkirkan 999 dan 1000. Maksudku menyingkirkan itu kita ngitungnya faktor positif mereka itu belakangan aja guys. Yo, abis ini kita tahu kan faktor ganjil terbesar dari bilangan ganjil itu adalah dirinya sendiri kan. Oke, jadi kita udah bisa misahin itu kan. Pisahin. Kita sekarang udah bisa misahin ini. Faktor ganjilnya, bilangan ganjil adalah bilangan ganjil sendiri. Berarti berapa dong? Kita mulai dari 1001. Yang di atas yang aku singkirkan itu ntar aja ya. Berarti pisahin 1001. Berapa lagi tuh? 1003, 1005. Sampai berapa nih guys? Sampai 1999. Nah, mereka itu udah terpisah tuh. Itu ntar jumlahin, tinggal jumlahin gitu. Sisanya berapa sisanya yang masih ada di itu, di barisan. Berarti sisanya mulai dari 1002 ya. 1002. Terus berapa lagi tuh? 1002, 1004. Dan seterusnya sampai 2000 guys. Yo, abis ini. Dari sini kita bisa itu nih. Kita bisa melakukan pembagian. Sisa dibagi 2. Enaknya gitu aja ya. Kan itu sisanya masih bilangan genap semua kan. Sementara kita mau nyarinya bilangan ganjil. Jadi itu masih kita mau nyari faktor ganjil kita bagi 2 semua dulu. Berarti ini yang paling gede berapa nih? 501. Terus ini 502. Terus ini titik-titik-titik. Sampai berapa nih kalau kita bagi 2 semua? Yang ini 1000. Oke. Habis itu kita mau pisahin lagi guys. Di situ kan udah ada yang ganjil kan. Kita pisahin yang ganjil. Faktor ganjil terbesar berarti 501. Berapa lagi? 503. Sampai yang paling gede sebelum 1000 berapa berarti? 999. Haha. Oke. Habis kita memisahin itu, berarti yang tersisa berapa guys? Yang masih genap. Sisanya atau yang masih genap 502, 504 dan seterusnya sampai 502 berapa? Maaf 251. 251. Habis itu berapa? 251. Bener nggak? Bener nggak? Oh nggak, maaf. Bener tadi 502. 502, 504 terus sampai yang masih tersisa yang paling gede berapa tuh? Dari sisa tadi 1000 ya. Oke. Sisanya genap kan? Karena kalau kita mau nyari faktor ganjil, kita cari faktor ganjil dari sisanya lagi, guys. Berarti ini dapatnya 251. Terus berapa lagi? 252. Sampai kita dapat yang paling gede tinggal 500. Oke, abis cari gitu, kita apalagi nih yang akan kita lakuin? Kita mau misahin lagi. Aduh, hidup kok dipisahin terus nih, nggak enak. Yang dipisahin yang ganjil-ganjil itu, karena itu udah faktor ganjil terbesar. Berarti 251 kita pisahin. Berapa lagi tuh? 253 sampai 499 guys. Terus seperti tadi kita dapat sisanya. Sisanya mulai dari 252 sampai 500 kan. Ini sampai 500. Terus kita ulangin langkah yang sama. Kita bagi sisanya jadi 2. Kita bagi sisanya dengan 2 maksudku. Biar kita bisa nyari faktor ganjil terbesar gitu. Ini bagi 2 126. Iya enggak? Iya enggak? Ntar aku salah hitung nih. Ya udahlah ya. Yang paling gede 250. Oke, dari situ kita sudah bisa misahin nih.
pisahin. Yang dipisahin berapa tuh? Yang dipisahin berarti 127. Pokoknya yang ada yang ganjil-ganjilnya tuh kita hilangkan guys. Karena keganjilan tuh nggak baik katanya. Sampai 249. Yo, itu kan udah, yang aku pisahin itu udah merupakan faktor positif terbesar dari suatu bilangan gitu maksudku. Yo, sekarang kita cari sisanya lagi. Sisa yang belum kepisah berapa tuh? 126 bla 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 sampai 250. Mereka nggak mau dipisah-pisah nih. Ya udah, kita bagi dua sisanya. Gitu guys. Karena kalau dibagi dua bagi dua terus gitu nanti kita lama-lama dapat faktor itunya, faktor apa? Dapat faktor ganjilnya gitu. Berarti sisanya tinggal yang belum sisanya kalau dibagi dua ini berapa nih? 63. Terus 64. Yang paling gede tinggal 125. Yo, kita pisah lagi. Ini cepet nih ngerjainnya kalau pisah, gabung, pisah, gabung. Kayaknya kalian udah bisa nebak kan akhirnya kayak gimana nanti hasil pemisahan-pemisahannya. Yang dipisah berarti 63, yang ganjil-ganjil sampai 125. Yang tersisa yang belum dapat faktor ganjilnya berarti tinggal 64 sampai 124 guys. Ya udah, kita lanjutin terus. Kita bagi dua lagi sisanya. Berarti dapat 32 sampai berapa tuh? 124 bagi 2, 62 ya. Oke, dari sini kita udah bisa pisah lagi guys. Di sini kita pisahin berapa tuh berarti yang ganjil dari yang sisa paling atas? 33 sampai 61. 33 sampai 61 udah kita pisah. Ah, sisanya berarti tinggal berapa tuh? Yang belum kepisah, yang 32. Terus yang paling gede juga 62. Kita bagi dua lagi sisanya. Kita dapat 16 sampai 31. Habis itu dengan cara yang sama kita pisah terus. Terus. Ini anaknya aku bilang terus. Ya udahlah, tinggal dikit. Kalau kita pisahin lagi sisanya tuh berapa tuh? Yang kepisah. 17 sampai 31 tuh. Yang masih tersisa itu berarti tinggal 16 sampai 30. Dari sini kita kayaknya udah kita pisah lagi nih. Berarti kita kok pisah? Kita bagi dua. Kita bagi dua berarti tinggal berapa tuh? 8 sampai 15. Sebenarnya udah ada polanya ya dari tadi. Ntar aku kasih tahu di akhir dah. Kita pisah 9 sampai 15 yang ganjil-ganjil doang. Kemudian yang tersisa tuh tinggal 8 sampai 14 guys. Kita bagi dua lagi. Tinggal berapa tuh? Tinggal kalau kita bagi dua 4, 5, 6, 7. Iya enggak? 4 kali 2. Oh ya, tinggal 4, 5, 6 sama 7. Ah, di sini kita udah bisa misahin kan 5 sama 7. Kita pisahin 5 sama 7. 5 sama 7 kita pisahin. 5,7. Berarti sisanya tinggal berapa tuh? Sisanya tinggal 4 dan 6 kan yang masih tersisa. Ah, kita udah bisa nyari langsung aja deh. Faktor positif ganjil terbesar dari 4 berapa tuh? Yaitu 1. Faktor ganjil positif terbesar dari 6 yaitu 3. Oke, sekarang mari kita amati lagi. Kalau dari atas nih 1, 3. Aduh maaf. Pen. Ini udah 1, 3. Ini 57, 1, 3, 5, 7 ganjil semua. Habis itu berapa tuh? 9 sampai 15 ganjil semua. 17, 31 ganjil semua. Ini sampai atas, sampai yang mana tuh? Sampai yang sini. Nih. Ini nyambung guys sebenarnya. Tuh lihat tuh. Akhirnya 501. Bilangan ganjil sebelum 501, 499. Ini gabung terus. Ah, karena itu kita dapat pola nih. Jumlah ganjil semuanya tuh berapa berarti? Berarti kan tinggal 1 plus 3 plus sampai 1999. Ini jumlah faktor ganjil terbesarnya. Nah, di sini kita jangan lupa sama tadi yang kita yang kita pisahin, yang kita singkirkan dari atas. 99 sama 1000. Ah, aku singkirkan tadi biar ngitungnya enak gitu. 999 berapa nih faktor ganjil terbesarnya? Karena bilang ganjil juga 999 itu sendiri. Sementara itu yang 1000 berapa nih?
1000 itu habis dibagi 8 ya. Ya, berarti sisanya tinggal kok sisanya? Berarti faktor positif ganjil terbesarnya itu 125. Nah, jadi jawabannya nggak usah aku hitung ya. Tinggal jumlah ini. 1 tambah 3 tambah bla 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 tambah 1999. Terus ditambahin 999 ditambah 125. Yosh, ini jawaban soal pertama. Hitung sendiri guys, tinggal masukin rumus. Yo, sekarang kita ngerjain soal nomor 2 nih. Berapa banyak bilangan bulat positif 5 digit A, B, C, D, E sehingga kalau A, B, C dan D, E-nya dijumlahin itu A, B, C sama D, E itu kita misalkan bilangan. Itu kalau mereka dijumlahin mereka habis dibagi 11 nih. Oke, pertama kita mau ngasih ini dulu. A, B, C, D, E. Kok gini? Bentar. A, B, C tambah D, E. Mereka habis dibagi 11. Oke nih. Dari sini apa yang kita dapetin lagi? Oke, karena bilangannya bilangan positif A, B, C, D, E adalah satu bilangan, berarti di sini A-nya nggak boleh 0 ya. Oke, mari kita kerjain guys. Kita dapat apa nih? Kalau A, B, C kayak gini. A, B, C ini sama dengan 100A tambah 10B, bilangan puluhannya, plus C. Sementara itu DE itu sama dengan 10D tambah E. Dari sini kita langsung aja nih, kita mau jumlahin mereka. Berarti ini kalau dijumlahin berapa nih? Kita jumlahin mereka. A, B, C plus D, E itu sama dengan 100A tambah 10B tambah C tambah 10D tambah E. Di sini nih yang bagus nih. Apabila kita bagi 11, berarti ini kayak gini nih, 100A tambah 10B tambah C tambah 10D tambah E. Kalau kita bagi 11, aku pakai modulo aja, mod 11. Kita dapat apa nih di sini? Kongruen. Ini dia kongruen 100 bagi 11 nya tinggal A. 10B bagi 11 min B. Tambah C min D tambah E. Mod 11. Oke, di sini di soal karena mereka habis dibagi 11, maka kita dapat ini A min B plus C min D. Plus C. A min B plus C min D plus E. Berarti dia kongruen. Dia harus kongruen 0 mod 11 nih. 0 mod 11. Di sini kalau kita perhatiin yang ruas kiri, yang apa tuh? Yang ini A min B plus C min D plus E. Kalau dibagi 11 itu sama dengan 0. Berarti itu kan kita mau nyari bilangan yang apa guys? Itu sifat apa tuh? Bilangan yang jumlah selang-selingnya kalau kita jumlahin itu dibagi 11 0. Berarti kita mau nyari bilangan 5 digit yang apa tuh? Habis dibagi 11 kayak gitu. Kan kalau misalkan syarat suatu bilangan habis dibagi 11, kalau jumlah selang-seling digit yang ganjil genap itu habis dibagi 11 guys. Jadi di sini kita mau nyari banyak bilangan 5 digit yang habis dibagi 11. Bilangan 5 digit habis dibagi 11. Oke. Jadi mulainya berapa tuh? 5 digit yang habis dibagi 11 pertama. 1 0 0 1 0. Iya enggak? Iya enggak? 1 min 0 plus 0 min 1 plus 0 tetap. Ya benar. Yang paling gede itu berapa nih? Yang paling gede itu 99 990. Oke, kita cuma mau nyari ini aja.
bilangan yang habis dibagi 11 dari 10.010 sampai berapa tuh? 99.990. Kalau kita bagi dengan 11, 10.010 itu berapa nih? 10.010 bagi 11. Yang paling gede 9. 9, sisanya 110. Berarti dapatnya 910. 10.010 itu adalah bilangan kelipatan 11 ke 910. Sedangkan yang ini bagi 11 berapa nih? 9090. Oke, jadi banyaknya berapa tuh? Banyaknya adalah 9.090 dikurangin 910 tambah 1. Ini berapa nih? Sama dengan itu 8. 8180 tambah 1. 8181. Jadi banyak bilangan bulat positif 5 digit ABC yang memenuhi syarat di atas adalah 8.181 bilangan, guys. Yo, sekarang kita mau ngerjain soal yang terakhir nih, guys. Oke, kita lihat-lihat ria dulu soalnya. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan as n sama dengan 6 pangkat n tambah 8 pangkat n. Tentukan sisa pembagian A83 oleh 49. Pertama-tama saat kita ngerjain soal kayak gini, yang harus kita lakukan adalah tahu A83. Berarti dia sama dengan 6 pangkat 83 ditambah 8 pangkat 83. Oke, dari sini kita A pangkat 83-nya udah tahu nih. Kita mau nyari sisa pembagian A pangkat 83 oleh 49. Sebelumnya kita pakai teorema aja ya, biar cepat ngerjainnya. Ada suatu teorema Euler. Teorema Euler itu mengatakan kalau AN relatif prima, maka A pangkat Vn kongruen 1 mod n. 1 mod 1. 1 mod n. Oke, dari teorema ini nilai Vn-nya itu n kali 1 min 1/P1 sampai banyak gitu. 1 min 1/Pk. Di mana P itu adalah faktor prima dari suatu bilangan n. Oke, kalau kita menggunakan teorema ini, kita udah tahu 6 sama 49 relatif prima. 8 sama 49 dia juga relatif prima, guys. Akibatnya apa dong kalau mereka relatif prima? Akibatnya teorema ini bisa digunain. Kita mau nyari ini Vn-nya. Vn-nya berarti 49 kali faktor prima dari 49 itu cuma satu ya, yaitu 7. 1 min 1/7. Berarti 49 kali 6/7, guys. Sama dengan 42. Nah, di sini itu artinya apa? Itu artinya 6 pangkat 42 itu kongruen 1 mod 49. Begitu juga dengan 8 pangkat 42, dia kongruen 1 mod 49. Nah, dari situ tadi pangkat di soal berapa tuh? 83. 83. Berarti kalau pangkatnya 83, 6 pangkat berapa? 83 itu kongruen 6 pangkat 41 kali 6 pangkat 42. Kita motin 49. Yang ini juga gitu, yang 8. Dia 8 pangkat 83. Dia kongruen dengan 8 pangkat 41 kali 8 pangkat 42. Kita motin 49. Di sini kita udah tahu nilai ini kan. Nilai yang mana tadi? 6 pangkat 42 mod 49 1. Berarti ini sama dengan ini. Ini udah bisa coret. Berarti di sini kita tinggal nyari nilai 6 pangkat 41 tambah 8 pangkat 41. Kita mod 49 atau sisa pembagian dari 6 pangkat 41 tambah 8 pangkat 41. Jadi kayak gitu.
Kita pakai cara cepet aja ya. Cara cepetnya tuh kita akalin. Jadi kayak gini. 6 pangkat 41. 6 pangkat 41 tambah 8 pangkat 41. Nah, dari sini kita ubah 6 itu 7 min 1 pangkat 41 tambah 8 itu 7 plus 1 pangkatin 41, guys. Kalau gini kan jadi gampang nih. Yuk, kita jabarin pakai binomial biasa. 7 min 1 pangkat 41 itu sama dengan berapa tuh? 410 dari 7 pangkat 41 dikurangin 417 pangkat 41. Terus ntar tambah. Terus yang hampir habisnya berapa nih? Yang hampir habis, jangan yang habisnya. Yang hampir habis itu kita mulai dari ini aja. Kita mulai dari dikurangin 41 kombinasi 39, 7 kuadrat. Tambah 41 kombinasi 40 dari 7. Dikurangin 41 kombinasi 41 dari 7 pangkat 0 atau 1, guys. Yo, terus dengan cara yang sama 7 plus 1. Kalau ini gampang ya. Pangkat 41. Pangkatnya nggak mau naik, guys. Dia sama dengan 410. 7 pangkat 41 tambah 411 7 pangkat 41 tambah bla bla bla. Ini juga tambah lagi nih. Di sini berapa nih? Maaf. 41 kombinasi 39 dari 7 kuadrat tambah 4140 dari 7 terus tambah lagi 4141 dari 7 pangkat 0. Oke, di sini kita udah tahu kan kalau ini dijumlahin kan sama dengan 8 pangkat 41 6, maksudku 6 pangkat 41 tambah 8 pangkat 41. Nah, dari sini berarti ini sama dengan tinggal apa nih, guys? Atau gampangnya gini aja deh. Kita amatin bentuk ini. Kita amatin ini aja. Sret. Kita amatin kalau kita jumlahkan mereka nih. Yang ini habis. Ini coret sama ini. Pokoknya yang plus minus gini coret-coret habis semua. Maaf. Sama yang ini habis. Oke. Berarti kita dapat apa dong di bagian apa tuh? Di bagian yang masih tersisa gitu aja, di bagian sisanya. Yang masih tersisa yaitu 24107 pangkat 41 tambah 2 berapa lagi tuh? 412 7 pangkat 39 tambah bla bla bla. Yang terakhir berapa tuh? 24140 kali 7, guys. Kita mau ngemot ini. Kita mau motin 49. Kita mau bagi ini dengan 49. Fakta apa yang kita dapatkan, guys? Dari sini ada fakta-fakta penting nih. Fakta penting pertama, 7 pangkat 41, 49 itu 7 kuadrat kan. Berarti 7 pangkat 41 itu kalau dibagi 49 ini jelas habis. Ini habis, semuanya habis kecuali yang ini doang, guys. Kecuali yang apa tuh? 2 kali 41 kombinasi 40 kali 7. Di situ berarti sisanya tinggal berapa dong? 2 kali 41 kombinasi 40, 41 kali 7 mod 49. Dari sini kita udah dapat nih jawabannya. 2 kali 41 kali 7 berapa nih? 2 kali 41 82. 82 kali 7 4 574. 574 mod 49. Berapa nih? 574 bagi 49. 574 bagi 49. Pertama tuh 149. Sisanya 149. Sisanya 35 ya, guys ya. 35 mod
490. Habis itu tambahin 490 tambahin 49. 539 kan. 539 kurangin itu. Oke, 35. Jadi jawaban dari soal ini, berapakah sisa pembagian A83 oleh 49 adalah 35. Yo, sekian aja untuk hari ini. Kalau ada kurang lebihnya, aku mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye guys.